Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على رسولك المجتبى ونبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah salat subuh Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa dilindungi dan mendapatkan kebaikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh dengan berjamaah, dan di hari-hari ini pula Allah Subhanahu wa taala masih mampukan kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita memasuki hari yang ke-14. Kerasa mboten sih jane? Ijik-ijik wis dina ke-14, besok 15, setengah maning berarti. Ya begitulah kalau kita kemudian menyukai sesuatu, senang, bahagia, merasakan hal-hal tertentu itu kadang terasa sangat cepat. Itu perkiraan pertama atau perasaan pertama kepada sesuatu yang sangat kita senangi. Ya. Atau yang kedua, karena memang sesuatu itu tidak kita manfaatkan dengan maksimal. Ya. Puasa anane turu, bar subuh turu, tangi duhur, sholat duhur, habis itu tidur lagi, gitu ya. Habis itu bangun waktu asar, habis asar, sih biasanya nggak tidur habis asar memang, cuma habis asar biasanya istilahnya sekarang itu war takjil, berburu takjil ya, apalagi di Jalan di Bayuda itu ada kampung Ramadan itu Masya Allah Pak, kalau sore rame ini luar biasa. Ya saya itu beberapa kali lewat, ya satu kali saya beli takjil itu Allahu Akbar. Apalagi kalau lagi terang, nggak hujan. Oh hujan aja rame kok, hujan aja rame, gerimis itu rame. Orang-orang tuh ngalai payungan, ngalai pakai mantel rame. Apalagi waktu terang, luar biasa Masya Allah ramenya. Ya semoga ini kita berdoa bahwa itu adalah tanda kebaikan. Semoga meningkatnya ekonomi masyarakat kita, meningkat pula ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari beberapa pedagang yang saya tahu, kalau sudah waktu maghrib itu mereka sudah kukut-kukutan, habis itu ikut sholat jamaah. Ada beberapa pedagang yang seperti itu, Masya Allah. Walaupun banyak juga yang enggak, gitu. Walaupun banyak juga yang enggak, gitu. Tapi ini semoga menjadi tanda syukur para pedagang yang kemudian tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dagangannya dilarisi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini kita akan mencoba membahas tentang kisah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu salah satu metode pengajarannya kepada para sahabat itu ya tidak hanya melulu soal
teori, tidak melulu soal hukum ini, tidak melulu soal ayat ini, tapi terkadang Nabi Muhammad SAW itu menceritakan kisah-kisah orang terdahulu yang memang syarat dengan makna, yang memang banyak dari kisah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu pelajarannya sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan para sahabat dan tentunya untuk kehidupan kita sekarang. Ya. Maka itu pun bisa kita lakukan di antara metode pengajaran kita, ya, atau metode belajar kita, atau metode kita mendidik anak-anak kita, ya salah satunya dengan berkisah. Tidak melulu tentang soal perintah dan larangan. Ayo kalau kamu sholat, kalau kamu tidak sholat nanti bapak jewer loh. Ayo kamu sholat, kalau tidak sholat nanti nggak dikasih uang saku. Ini kan larangan dan perintah, atau perintah dan larangan. Tidak melulu soal itu. Jadi Nabi Muhammad itu ya sama. Ya. Maksudnya dalam berdakwah kepada para sahabat, memberikan pengajaran kepada sahabat, ya kadang Nabi menyampaikan perintah, kadang Nabi menyampaikan larangan, kadang Nabi menyampaikan motivasi, kadang bahkan ngasih ancaman. Ya, tapi juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang bercerita dengan para sahabat. Tentunya cerita-ceritanya ini adalah cerita-cerita yang bisa diambil manfaat dan hikmahnya, sehingga bisa berpengaruh, memberikan asar, memberikan pelajaran kepada para sahabat. Nah, perlu kita sebenarnya sebagai orang tua ataupun sebagai pengajar, kalau misalnya kita guru, adalah banyak memberikan kisah-kisah yang penuh dengan makna kebaikan. Ya. Tapi sayangnya kita itu terlalu kurang mungkin bacaannya, sehingga sing ceritani kawit biyen kue kancil nyolong timun. Sehingga yang terjadi apa? Ya, licik. Kancil itu kan kalau kita baca ceritanya atau kita melihat kartunnya lah, kan licik itu. Melakukan berbagai macam cara agar dirinya selamat. Melakukan berbagai macam tipu daya agar dirinya selamat. Berbagai macam hal, ya, apakah itu hal yang diperbolehkan atau tidak, itu kan, ya, kadang berbohong, kadang menipu, ya, kadang kemudian ya membuat tipu daya kepada musuh-musuhnya. Kadang temannya sendiri juga ditipu, ya, agar dirinya selamat. Nah, ini kan menjadi egois, yang kedua ya licik itu. Ya. Karena memang cerita itu berpengaruh, kisah itu berpengaruh dengan dengan kita diceritani apa, yaitu yang akan mengisi diri kita. Tentu Nabi Muhammad tidak mungkin bercerita tentang kancil nyolong timun. Kancil nyolong timun ada di Indonesia tok kayak gitu ya. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, ya, dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu julukan atau kunyah. Kunyah itu ya lakop. Misalnya saya punya anak laki-laki namanya Ahmad, padahal nama saya kan Zain Fakih. Maka boleh saya kemudian memiliki kunyah Abu Ahmad. Saya punya anak laki-laki misalnya, karena biasanya kunyah itu lebih utama dinisbahkannya kepada anak laki-laki. Walaupun mungkin anak pertamanya perempuan, tapi ternyata anak laki-lakinya nomor 3 namanya Ahmad, ya nggak apa-apa, Abu Ahmad. Ya, walaupun boleh juga dengan nama perempuan, karena mungkin tidak ada anak laki-lakinya. Ya, misalnya nama anak perempuannya Aisyah atau siapa, ya maka Abu Aisyah. Tapi kalau ada anak laki-laki lebih afdal kunyahnya dinisbahkan kepada anak laki-laki. Itu termasuk daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri kan punya kunyahnya Abul Qasim, ya, dinisbahkan kepada anaknya yang namanya Qasim atau Al Qasim, ya, Abul Qasim. Nah, Abu Hurairah ini juga julukan, tapi Hurairah itu bukan nama anaknya. Ya, jadi tidak selamanya kunyah itu dinisbahkan kepada anak, bisa jadi dinisbahkan kepada kebiasaan tertentu, atau memang nama ini spesial yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nama Abu Hurairah itu nama yang memang disematkan oleh Rasulullah langsung kepada Abu Hurairah. Jadi ceritanya Abu Hurairah itu nemu anak kucing, kasihan, kemudian dia rawat. Ya. Sesekali anak kucing itu dia bawa, dimasukkan ke lengan bajunya.
dimasukkan ke lengan bajunya, otomatis lengan bajunya lebar, gitu, nggak seperti ini ya, seperti ini kejepit. Lengan bajunya lebar. Nah, kemudian suatu kali dibawa itu dimasukkan ke lengan bajunya. Waktu kemudian bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melihat kok di lengannya Abu Hurairah ini ada yang gerak-gerak. Sama Nabi ditanya, itu apa wahai? Ya berarti belum mendapatkan nama Abu Hurairah. Waktu itu nama aslinya kan Abdurrahman. Abdurrahman As-Sakhar Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Nama aslinya Abu Hurairah. Wahai Abdurrahman, apa itu di lengan bajumu kok ada yang gerak-gerak? Nah, kemudian dikeluarkan oleh Abu Hurairah, ini anak kucing wahai Rasulullah. Anak kucing itu bahasa Arabnya hirrah. Hirrah, ya, kalau Hurairah ya banyak anak kucing. Ya, maksudnya adalah dinamai Abu Hurairah karena waktu itu didapati Abu Hurairah ini sedang merawat anak kucing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nama itu kemudian disematkan kepada Abdurrahman As-Sakhar Ad-Dausi yang kemudian kita kenal sebagai Abu Hurairah. Ali bin Abi Thalib juga pernah. Ya, padahal anaknya kan ada Hasan, ada Husain. Tapi Nabi Muhammad tidak memanggil Ali itu Abu Hasan atau Abu Husain, tidak. Nabi Muhammad memanggil Ali itu dengan panggilan ya Aba Turab, Abu Turab. Kenapa? Ya, Turab itu debu atau pasir. Jadi suatu kali Ali bin Abi Thalib itu ya punya masalah dengan Fatimah. Ternyata keluarganya Rasulullah itu ya kalau dalam rumah tangga itu tidak mungkin tidak ada masalah. Lah wong keluarganya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Fatimah bintu Muhammad ya radhiyallahu anha ini juga ada permasalahan rumah tangga. Jangankan kita ya, keluarganya Ali pun ada permasalahan ya. Tapi mungkin cara menyikapinya yang berbeda. Ali bin Abi Thalib punya masalah dengan Fatimah karena tidak mau bertengkar, nggak mau berpanjang lebar, akhirnya dia keluar dari rumah menuju ke masjid. Nah, kita punya permasalahan keluarga menuju ke mana? Ali bin Abi Thalib menuju ke masjid. Dia sholat 2 rakaat, kemudian berzikir, wirid, masya Allah, mengajukan permasalahannya kepada Allah sampai tertidur. Sampai tertidur di masjid. Ya, sampai tertidur di masjid. Kita tahu Masjid Nabawi itu belum ada karpetnya. Dulu belum ada karpetnya. Belum ada lantainya, alasnya ya pasir padang pasir itu. Dia tertidur di situ, kemudian dicari-cari oleh bapak mertuanya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemana ini menantuku? Gitu kan. Ya, mungkin Nabi Muhammad juga sudah tahu kalau ada permasalahan di antara kedua anaknya ini, anak dan menantunya. Dicari ternyata sedang tertidur di Masjid Nabawi. Nah, karena melihat yang namanya tidur di pasir, ya pasirnya pada nempel otomatis. Ya. Karena melihat pasirnya pada nempel di pipinya Ali radhiyallahu anhu, kemudian dibangunkan oleh Nabi Muhammad dengan panggilan Abu Turab. Wahai bapak laki-laki yang penuh dengan debu. Ya Aba Turab katanya. Kemudian dipanggil dengan itu, Ali itu bukan malah marah atau kemudian jengkel, enggak, malah seneng. Nah, ini nama yang akan saya pakai, gitu katanya. Nama ini yang saya akan pakai karena ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal itu datang kepada kita, kok kemudian kita dijuluki oleh Rasulullah dengan julukan tertentu, pasti ya kita akan pakai itu. Tapi kan kita tidak ketemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengisahkan, ya, Abu Hurairah sahabat yang mulia, meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. 5.000 hadis, tepatnya 5.000, kalau saya tidak salah ingat, itu 5.347 hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah. Jadi kalau Abu Hurairah nggak ada, kita nggak kenal hadis itu. Banyak hadis yang hilang gitu ya. Abu Hurairah meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, annahu dzakara rajulan min bani Israil sa'ala ba'd bani Israil an yuslifahu alfa dinarin. Dahulu ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang meminta tolong kepada temannya dari kalangan Bani Israel pula
untuk memberikan pinjaman kepadanya sebanyak 1.000 dinar. Ya. Ada dua orang Bani Israel saling bersahabat, yang satu meminta kepada temannya untuk memberikan pinjaman kepadanya sebanyak 1.000 dinar. 1.000 dinar itu kalau kita konversikan menjadi dinar itu kan emas, gitu. Dinar itu emas. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Satu dinar. Berarti kalau 1.000 dinar berapa gram? 4,25 kali 1.000 ya 4.250 gram. Papat atau 4,25 kilo. Minta pinjaman sebanyak 425 kilo emas. Pinten regane, Pak? Berapa? Sudah 501 gram. 4,25 kilo emas. Oke. Jawaban paling gampang, oke. Jawaban paling gampang, oke. Dia minta kepada temannya, tolonglah saya dipinjemi 1.000 dinar. Kamu kan uangnya banyak, pinjemi aku 1.000 dinar. Aku pengen berdagang. Karena memang dia minjem uang itu untuk berdagang. Dan berdagangnya tidak di negerinya sendiri. Dia pengen berdagang di negeri seberang. Ya. Maka kemudian, ya, orang yang mau dipinjemi ini berkata, qala tini bi syuhada'i ushidukum. Kalau gitu, kalau kamu mau pinjam uang 1.000 dinar, ya paling nggak datangkan saksi lah. Biar transaksi kita itu ada saksinya. Biar nanti kalau kamu lari, saya bisa, kamu bisa mempertanggungjawabkan. Kalau kita pernah bertransaksi hutang piutang, kamu utang kepada saya 1.000 dinar, saya memberikan hutang kepadamu 1.000 dinar. Ada saksinya, sehingga nanti kamu tidak bisa lari, tidak bisa mengelak. Ya, pas ditagih di utangmu sing 1.000 dinar apa yang ora diutang karo kok. Oh yo, kalau misal kau ora duwe utang ya kita datangkan saksinya yang dulu menjadi saksi. Ini salah satu pentingnya kita kalau dalam transaksi hutang pihutang ada saksi. Biar yang hutang itu tidak lari ya. Kalaupun lari ya nanti ditagihnya ke ahli warisnya, ke anaknya atau ke pasangannya atau bahkan ke orang tuanya. Itu bisa seperti itu kalau ada saksinya. Dan syariat itu sampai kepada kita juga, ya, syariat mencatat hutang itu sampai pula di agamanya Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Ayatnya bahkan sangat panjang di surat Al-Baqarah itu, satu halaman sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ya ila ajalin musamma faktubuh. Kalau kamu sedang melaksanakan atau akan ada transaksi hutang, ya hutang itu yang memiliki tempo tertentu, ya sampai batas waktu tertentu, maka tulislah. Tulis, baik itu yang berhutang atau yang diminta untuk menghutangi, ya, baik yang dihutangi ataupun yang hutang, tulis, ya. Sing utang ya menulis, yang dihutangi juga nulis. Biar apa? Biar nggak lupa. Ya, hutang ini kan bahaya kalau sampai tidak dibalas atau dilunasi sampai wafat. Kalau gitu datangkan saksi untuk menyaksikan transaksi hutang piutang kita. Maka orang yang berhutang ini menjawab, kafa billahi syahida. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi. Oke, siap. Kemudian qala fatini bil kafil. Kalau nggak ada saksi ya paling tidak beri aku satu orang untuk menjamin bahwa kamu itu nanti akan mengembalikan utangmu. Nah, siapalah dari kerabatmu untuk dijadikan penjamin? Bapakmu kah, ibumu kah, atau istrimu kah, atau anakmu kah? Ya. Tapi kemudian laki-laki yang mau hutang ini mengatakan kafa billahi kafila. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penjamin. Kira-kira kalau sudah menisbahkan atau sudah membawa nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi dan sebagai penjamin, kira-kira niatnya bagus atau tidak? Bagus, insya Allah. Karena dua orang ini adalah dua orang yang soleh. Ya, dua orang yang soleh. Nah, kalau sudah membawa nama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah niatnya bagus. Nah, kemudian orang yang kemudian dihutangi juga memiliki prasangka yang baik kepada saudaranya ini. Oh, dia sudah membawa nama Allah untuk transaksi hutang pihutang ini, maka ya sudah akan saya
pinjami. Qala sadaqta fadafa'aha ilaihi ila ajalin musamma. Ya, kamu betul. Kalau sudah nama Allah yang kamu bawa, sudah nama Allah yang kamu jadikan saksi, sudah Allah yang kamu jadikan penjamin, ya sudah tidak ada lagi yang bisa saya katakan kecuali saya akan memberikan hutangmu, saya akan menghutangi kamu sebanyak 1.000 dinar, tapi tolong dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Deal, deal. 1.000 dinar dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Jadi sudah ada perjanjiannya bahwa hutang ini akan dilunasi ketika hari sekian, tanggal sekian, tahun sekian. Ya. Ketika dua-duanya sudah setuju, maka istilahnya kan jatuh tempo, gitu. Maka jatuh tempo itu harus dibayarkan sama orang yang hutang. Jangan alasan. Jangan alasan. Kadang-kadang kita gitu, orang utang sama kita atau kita utang sama orang janji. Ya, kemudian janjinya apa? Langsung diselidiki lah 200.000. Engko dina Kamis stok belekna. Dina Kamis tanggal pira? Di Kamis besok pas datang hari Kamis ternyata belum juga. Lah kan saya bilangnya hari Kamis, ya hari Kamis kapan? Jadi harus jelas Kamisnya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa gitu ya, harus jelas. Sehingga ketika orang yang dihutangi nagih itu kepenak ya. Dan menjadi anjuran pula untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang meminta bantuan kepada kita, termasuk minta bantuan hutang itu, kalau kita mampu untuk memberikan bantuan, ya berikan, ya berikan kalau kita mampu. Orang yang berhutang pun punya kewajiban untuk mengembalikan. Ya. Kadang yang terjadi di masyarakat kita itu ketika datang untuk minta pinjaman, luar biasa kata-katanya sangat indah, melas gitu. Ya. Pengalaman kayaknya. Tapi pas ditagih itu, wah ya Allah, banyak sekali alasannya. Ya. Seolah-olah yang nagih utang itu jadi pengemis. Padahal yang nagih utang itu meminta haknya, meminta uangnya, bukan uang yang berhutang. Coba kalau gini, saya punya utang sama panjenengan kemudian nagih utangnya ke saya. Nah, yang panjenengan tagih itu uang panjenengan sendiri atau uang saya? Iya, uang panjenengan. Lah kenapa kemudian yang ditagih kok nahan-nahan? Nah ini kan dolim namanya. Dolim loh, kamu tuh ngapain nahan hartanya orang lain? Kamu tuh ngapa nahan haknya orang lain? Oh kamu itu kan minjem, bukan diberi. Yang namanya minjem itu harus dikembalikan. Kok malah akhirnya janjinya sebulan dikembalikan? Enggak dikembalikan 2 bulan, 3 bulan, bertahun-tahun sampai akhirnya sing diutangi wis males lah ngono. Ada seperti itu ya Allah. Padahal jumlahnya ya mungkin tidak terlalu banyak. Ya. Maka orang-orang yang punya utang ini harus banyak sadarnya. Kamu utang itu, uang yang kamu pakai itu adalah uang orang lain yang kamu pinjam, bukan diberi. Gitu ya. Bukan diberi. Wah, utang semono tok ditagihi terus. Bukan masalah jumlahnya, tapi masalah itu hak orang lain yang sedang kamu tahan. Gitu ya. Ya Allah. Ada hutang itu kemudian menghancurkan hubungan yang tadinya dekat karena hutang menjadi jauh. Ya. Maka kalau bisa jangan berhutang lah. Jangan berhutang kalau bisa. Tapi kalau menghutangi panjenengan mampu ya silahkan. Ya. Kadang kalau saya ada orang mau hutang itu dengan jumlah yang sekian banyaknya, misalnya mau hutang sekian, uang sekian ratus ribu lah, ya. Maka saya lebih senang untuk tok kasih aja, tapi tidak sejumlah yang dia minta. Misalnya dia mau minta silihilah 500.000 gitu. Ya, sementara saya tahu ini mandan angel balik gitu. Saya lebih suka untuk tok kasih aja. Saya tidak akan minjemi kamu 500.000, tok kasih aja. Ya. 50.000, rasa dibalik nang buku gitu. Lebih baik seperti itu. Akhirnya kita plong daripada 500.000 dipinjam dan dalam waktu yang lama kita kemudian rasa sakit hati karena ketika ditagih gak
pulang-pulang, nggak balik-balik, mending kasih aja nih 50.000, tapi nggak usah utang, ini buat kamu, gitu aja. Lebih plong seperti itu, ya, lebih plong seperti itu. Malah bahas utang ya, karena ini memang ceritanya tentang dua orang yang akan yang sedang melaksanakan transaksi hutang piutang. Nah, mendapatkan hutang 1 dinar itu, kemudian 1.000 dinar, kemudian orang yang berhutang ini pergi. Faqadha hajatahu, fakharaja fil bahri faqadha hajatahu. Kemudian dia nyebrang laut ya, menuju ke pulau seberang, ke negeri seberang. Di sana kemudian dia memulai perniagaannya. Masya Allah, kemudian mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, sehingga dalam waktu yang tidak lama dia sudah bisa mengumpulkan dari keuntungan perdagangannya, dia sudah bisa mengumpulkan 1.000 dinar yang memang sudah dia niatkan untuk dikembalikan. Nah, ini bagusnya laki-laki ini, dia bekerja tidak lupa dengan kewajibannya untuk melunasi hutang. Sampailah kepada atau dekatlah dengan hari di mana yang sudah mereka janjikan untuk mengembalikan uang 1.000 dinar kepada saudaranya. Karena harus nyebrang dari negeri yang dia melakukan perdagangan di dalamnya dan harus nyebrang ke negeri asalnya, akhirnya dia berusaha untuk mencari kapal. Summal tamasa markaban yarkabuha yaqdamu alaihi li ajalil ladzi ajjalah falam yajid markaban. Dia sudah tahu bahwa beberapa hari lagi itu jatuh tempo, jatuh hari di mana dia harus mengembalikan hutangnya. Tapi di hari-hari itu dia nyari kapal, nggak ketemu. Esoknya dia nyari kapal, nggak ketemu. Besoknya nyari kapal, ternyata tidak ada kapal yang berlayar. Ya. Karena antara negeri tempat dia bekerja dan negeri asalnya dipisahkan oleh lautan. Ya, tidak bisa dia pulang kecuali hanya dengan kapal, dan ternyata di hari-hari itu tidak ada kapal yang nyebrang. Ya tidak tahu kenapa, mungkin karena memang sedang liburan kapalnya, atau mungkin ada badai di lautan sehingga tidak bisa cuaca ekstrim, ya nggak bisa nyebrang. Akhirnya apa? Dia sudah berusaha dengan sekuat tenaga, ya berusaha untuk mencari kapal, ternyata nggak dapat. Lah, daripada saya nggak bisa mengembalikan uang 1.000 dinar, ya kalau kita mungkin alasan urung anak perahu ini urung bisa balik ya, SMS atau WA gitu. Itu masih baik sih, kabar itu masih baik. Kadang nggak kasih kabar. Utang udah sampai jatuh tempo nggak kasih kabar, malah ngeblokir nomor WA. Nah, dulu nggak ada WA. Ya. Akhirnya kemudian apa yang dia lakukan? Fa'akhoda khosyabatan. Akhirnya laki-laki yang punya utang ini mengambil kayu. Fadaqaraha fa'adkhala fiha al-fatidarin wa sahifatan minhu ila sahibihi. Dia ngambil kayu itu kemudian dilubangi, dibuat lubang di dalamnya. Uang 1.000 dinar itu kemudian dimasukkan ke dalam kayu itu, dan kemudian dia menulis secarik surat untuk saudaraku fulan. Ya mungkin satu isinya permohonan maaf, dan kemudian bahwa ini adalah utangku 1.000 dinar yang aku dulu pinjam kepadamu, aku titipkan kepada Allah untuk agar disampaikan kepadamu. Surat itu juga dimasukkan ke kayu tadi, kemudian kayunya ditutup. Ya. Kira-kira apa yang akan dia lakukan dengan kayu tadi? Summa atabiha ilal bahri. Kemudian kayu itu dia bawa kembali ke pinggir laut. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Allahumma innaka ta'lamu anni kuntu tasallaftu fulanan al-fatinar. Ya Allah, engkau ini maha tahu bahwa dahulu aku memiliki hutang kepada saudaraku sebanyak 1.000 dinar. Fasa'alani kafilan fakultu kafa billahi kafila. Dia memintaku untuk mendatangkan penjamin, maka aku mengatakan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Faradhiya bika. Maka saudaraku itu ridho terhadapmu dan ridho terhadap jawabanku. Wasa'alani syahidan. Kemudian memintaku untuk mendatangkan saksi. Fakultu kafa billahi syahida. Cukuplah untuk transaksi kita Allah sebagai saksinya. Faradhiya bika. Maka saudaraku itu juga ridho engkau sebagai saksinya, dan ridho pula dengan jawabanku. Wa anni jahadtu an ajida markaban. Ya Allah, di hari-hari ini aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencari kapal, tapi aku belum mendapatkannya.
Ya. Sehingga aku tidak bisa mengembalikan uang 1.000 dinar ini kepada saudaraku. Wa inni astaudi'ukaha. Maka sebagaimana dulu aku menjadikan engkau sebagai penjamin dan sebagai saksi, aku titipkan 1.000 dinar ini yang ada di dalam kayu itu, aku titipkan kepadamu. Faroma biha fil bahri. Kemudian kayu yang ada 1.000 dinarnya itu dilempar ke lautan, dihanyutkan, dilarung. Dilarung di lautan. Hatta walajat fihi, sampai kemudian kayu itu hanyut dibawa oleh oleh gelombang air laut. Tsumman sarafa wa huwa fi dzalika yaltamisu markaban. Tapi setelah itu, setelah buang kayu, dia nggak berhenti sampai wis lah, berarti wis lunas utange. Wis lah utangnya wis lunas, kok wis titip kamari Gusti Allah kok gitu ya. Enggak sampai di situ, orang ini kemudian kembali lagi nyari perahu, nyari kapal untuk dia bisa nyebrang. Ya. Dia tetap berusaha untuk nyari kapal agar bisa nyebrang ke tempat atau ke negeri asalnya. Tetap nyari, tidak kemudian berhenti setelah melemparkan kayu yang ada 1.000 dinarnya. Ya. Itu tawakal namanya, Pak. Tawakal itu tidak berhenti hanya berdoa saja. Ya Allah, aku serahkan semua urusanku kepadamu, baru kowe jagong. Itu namanya bukan tawakal itu ya. Sakit gitu ya. Kemudian kita sakit, kemudian berdoa sama Allah, ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Kemudian duduk saja menunggu datangnya kesembuhan. Sama aja kita doa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya lapar, saya ingin kenyang. Habis itu nggak makan, kira-kira kenyang nggak? Ya langka barang. Tawakal itu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber sebab. Sumber sebab. Sebab kita kenyang itu adalah makan. Ya. Tapi yang menjadi sumber sebabnya atau menjadi sumber dari kenyangnya kita itu apakah makan atau Allah? Sumber sebab loh. Sumber sebab berarti kan yang menjadikan sebab itu punya akibat. Mana angin bahasanya ya gimana ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadikan kita kenyang, wasilahnya kita makan. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ya atau yang menyembuhkan penyakit kita, wasilahnya dengan minum obat, dengan datang ke dokter. Sehingga kemudian kalau kita sakit jangan punya perasaan seperti ini atau punya asumsi seperti ini. Lah nek nyong ora berobat karo dokter kaya ora bakal sembuh. Lah nek nyong ora minum obat kaya ora bakal mari. Nah ini salah. Harus kita kepada Allah dulu. Ya Allah sembuhkan hamba dengan wasilah obat ini, dengan wasilah dokter ini. Saya akan jadi datangnya kepada dokter, minumnya obat ini adalah bentuk ikhtiar kita dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak laki-laki ini setelah melempar kayu yang isinya 1.000 dinar, tidak kemudian berhenti, ya, berhenti berusaha, tetap dia berikhtiar nyari kapal, ya, untuk bisa nyebrang ke tempat asalnya. Fakharaja rajulul ladzi kana aslafah. Maka orang yang dihutangi suatu hari dia keluar dari rumahnya karena mungkin dia tahu bahwa hari itu adalah hari di mana saudaranya itu akan mengembalikan hutangnya. Dia kemudian keluar dari rumahnya, ya, yang dzuru la'alla markaban qad jaa'a bimalih. Dia pergi ke pinggir pantai, ke dermaga, siapa tahu ada kapal yang menepi dan di dalam kapal itu ada saudaranya yang akan mengembalikan hutangnya. Ditunggu, ternyata kok nggak datang kapal ini, nggak ada kapal yang menepi. Besoknya dia kembali lagi menunggu, kok nggak ada yang datang lagi kapalnya karena memang tidak ada kapal yang nyebrang. Ya, sampai kemudian beberapa hari ditunggu nggak ada kapal yang sampai di tempatnya. Ya. Akhirnya daripada dia pulang nggak bawa apa-apa, ya dia pulang nggak bawa apa-apa, nah dia berusaha mencari sesuatu yang bisa dia bawa pulang. Dia coba nyari di pinggiran pantai, siapa tahu ada sesuatu yang bisa bawa pulang. Fa'idha bil khashabatil lati fihal mal. Kemudian dia bertemu atau menemukan kayu, menemukan sebuah kayu.
fa akhadhaha li ahlihi hatoban. Kayu itu dia bawa ke rumah, niatnya untuk dijadikan kayu bakar. Nah, mungkin seperti ini bahasa dia. Nah, daripada nyong Bali orang gak apa-apa, mau ngomongnya karo bojone Arab nagih utang, tapi ternyata tidak ada kapal yang menepi, daripada pulang nggak bawa hasil tagihan, ya sudahlah, penggolan kayu bakar baik. Di pinggir pantai dia menemukan kayu, ya niatnya untuk dijadikan kayu bakar. Falamma nasyaraha wajadal mala was-sahifata. Maka ketika dia mulai membelah kayu itu dengan kampaknya, ya dia dapati ternyata di dalam kayu itu ada uang 1.000 dinar dan ada secari kertas. Ketemu sama orang yang dihutangi. Yang tadi kayu dihanyutkan tadi sama orang yang hutang itu. Ya. Bertemu itu, Masya Allah. Inilah kalau kita itu transaksi sama Allah Subhanahu wa taala dan kita betul-betul memasrahkan urusan kita kepada Allah dan kita tidak meninggalkan yang namanya ikhtiar, Allah akan sampaikan kita kepada maksud kita. Ya. Kita pengen surga, ikhtiarnya apa? Ya ibadah. Kita pengen surga, ikhtiarnya apa? Ya ibadah ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah Allah akan sampaikan maksud kita. Ya. Insya Allah Allah akan sampaikan maksud kita. Kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziktum." Ya. La ruziktum kama razaqallahu tayran. Kalau kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung-burung yang kemudian keluar dari sarangnya pagi hari dalam keadaan lapar, pulang pada sore hari ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Ya, rezekinya pasti ada kok. Tawakal sama Allah itu tidak unggang-unggang kaki, ada usahanya. Ya, ada usahanya. Kayak burung itu kan, untuk burung itu rezekinya sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kan kemudian tidak hanya dekem saja di sarangnya. Ya, kemudian dia keluar dari sarangnya pagi hari, ya, dia mencari makanan, mencari nafkah gitu ya, pulang dalam keadaan kenyang. Itulah tawakal, ada usahanya. Jadi hutangnya ini ternyata sampai kepada orang tadi. Tsumma qadimal ladzi kana aslafahu fa'ata bi alfi dinarin. Tidak lama, beberapa hari setelah itu, orang yang berhutang dapat perahu, dapat kapal, akhirnya bisa nyebrang kembali ke tempat asalnya. Sampai di tempat asalnya, dia nyari saudaranya yang dulu memberikan hutang kepadanya sebanyak 1.000 dinar. Akhirnya dia datang kepadanya untuk mengembalikan uang tersebut. Dia minta maaf, kemudian mengatakan, "Wallahi maziltu jahidan fi talabi markabin li'atika bimalik, fama wajadtu markaban qabla alladhi ataitu fihi." Saudaraku, aku mohon maaf, demi Allah, beberapa hari yang lalu saya sudah mencari kapal untuk nyebrang, tapi saya nggak dapat. Baru hari ini saya dapat kapal, maka ini hutangku dulu yang 1.000 dinar, aku kembalikan kepadamu. Kalau kita jadi orang yang dihutangi, kira-kira diterima apa enggak? Udah dapat 1.000 dinar loh, dia dari kayu itu, dan ada suratnya. Kemudian ke orang yang hutang datang lagi untuk bayar 1.000 dinar. Untungnya berapa persen? 100% gitu ya. Utang berikan 1.000 dinar, dapat lagi 1.000 dinar yang mau dikembalikan. Itu berlaku hanya untuk orang yang memiliki sifat tamak. Apa itu tamak? Rakus. Rakus. Karena tadi saya sebutkan dua orang ini adalah dua orang yang soleh. Yang satunya bertanggung jawab dengan hutangnya, yang satunya tidak tamak dengan harta. Maka kemudian dia konfirmasi kepada saudaranya yang dia hutangi itu. Nanya, "Hal kunta ba'atha ilayya bisyai'in?" Kamu pernah nggak sih ngirim sesuatu kepadaku gitu.
Maksudnya kayu itu, kamu pernah nggak sih ngirim sesuatu itu kepadaku? Nah, karena ini nggak paham, ini maksudnya sesuatu apa gitu kan? Dia belum ngaku, ya. Dia belum ngaku ya. Kalau kita mungkin, oh iya nyungus tahu ngirim kayak ini belum mau ngaku ini, belum mau ngaku kalau pernah ngirim sesuatu. Dia hanya mengatakan, loh saya sudah bilang, saudaraku, saya sudah bilang kalau saya tuh nyari kapal, tapi saya nggak dapat, kecuali hari ini saya baru dapat. Kok kamu nanya ngirim apa tuh sebenarnya baru dijelaskan. Oh, ya. Fa inna Allah qad adda anka alladhi ba'atha fil khashabah fansarif bil alfid dinar rasyidan. Wis 1.000 dinarmu yang kamu mau kembalikan kepadaku itu kamu bawa pulang aja. Hutangmu yang 1.000 dinar itu sudah Allah sampaikan kepadaku dari apa? Dari kayu yang kamu hanyutkan di lautan. Masya Allah. Jadi 1.000 dinar yang mau dibelikan, udah itu punyamu karena hutangmu sudah lunas. Lewat apa? Lewat perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kisah ini jamaah sekalian, ya. Satu tadi saya sampaikan adalah tolong menolong sesama saudara. Tolong menolong apalagi sesama saudara muslim. Tolong menolong ini sesuatu yang sangat kita butuhkan sekarang. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolong, apalagi tolong menolong itu adalah dalam rangka kebaikan dan dalam rangka takwa. Ya, dalam rangka takwa, sehingga kemudian kita punya rasa empati ketika saudara kita kesusahan. Kemarin kita melihat saudara-saudara kita di Bekasi yang mengalami kebanjiran, yang paling tidak minimal doakan. Kalau misalnya bisa lebih dari mendoakan, ya berikan sebagian harta kita kepada mereka. Termasuk kalau ada datang orang kepada kita kenal orang itu orang soleh, bisa dipercaya kata-katanya, datang kepada kita untuk minta bantuan, minta hutang misalnya, ya, dan kita yakin bahwa orang itu akan mengembalikannya, tidak ada salahnya kita bantu, kita bantu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kemudian dilihat dari orang yang berhutang, pelajaran yang kita ambil adalah, ya, orang yang berhutang ini adalah orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab, orang yang amanah. Ya. Sehingga Allah mudahkan perdagangannya. Ya, karena dia punya niat baiknya apa? Saya punya hutang, saya akan kembalikan. Ya, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah mudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, pasti Allah akan mudahkan jalannya. Ya, kalau orang tadi ya punya amanah berupa hutang, sebetulnya kita pun punya amanah. Allah itu banyak mengamanahkan sesuatu kepada kita. Ya, salah satunya apa? Allah amanahkan kepada diri kita, ya diri kita itu sendiri. Jiwa kita, badan kita, ruh kita itu kan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh kita khianati. Maka bagaimana bentuk pelaksanaan amanah kita terhadap badan yang Allah berikan kepada kita? Ya gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita nggak taat sama Allah, berarti kita nggak taat dengan amanah yang Allah berikan kepada kita. Itu untuk diri kita sendiri. Nah, nanti akan ada amanah lagi, amanah misalnya seorang istri, amanah berupa anak keturunan, amanah berupa harta, amanah berupa pangkat dan jabatan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu semua harus kita manfaatkan untuk apa? Untuk taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita sudah mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliyadzubillah. Kemudian selain tolong menolong, kemudian tanggung jawab dan amanah, yang terakhir tadi adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah dijelaskan, dan juga jauhi yang namanya sifat rakus atau tamak. Ini hikmah dari kisah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Demikian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita juga bisa mengambil pelajaran dari apa
yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam kisah yang panjang tadi tentang dua orang sahabat dari Bani Israel yang melaksanakan atau melakukan transaksi hutang pihutang dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi dan penjaminnya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.